OJK sendiri bahkan menunjukkan akan ada 17 dari 51 startup yang akan melantai di Bursa Efek Indonesia. Ini tanggapan Anda seperti apa? Ya, ini tren yang positif ya. Jadi kita harus melihat dari berbagai kacamata. Satu kacamata investor, yaitu kami para angel investor, venture capital, korporasi dan sebagainya yang melakukan investasi kepada startups selama beberapa tahun terakhir ini. Ya, buat kita sebagai investor ya kita tentu ingin ada exit kan. Jadi, ya, semua orang bisa invest, tapi kan kapan divestnya, kapan kita menikmati return dari investasi kita. Nah, salah satu cara untuk mendapatkan return adalah melalui IPO. Jadi kami sebagai investor, kami melihat bahwa ini tren yang positif karena menjadi liquidity event atau realisasi gain atau return dari kami para investor. Yang kedua dari founders-nya sendiri, mereka tentunya ingin melihat perusahaan yang mereka sudah bangun, ya akhirnya bisa melantai, dimiliki sahamnya oleh publik, dan lebih sehat lah, lebih transparan dan seterusnya. Yang ketiga sebagai karyawan juga, kan karyawan banyak yang dapat ESOP, Employee Stock Ownership Program. Jadi karyawan udah lama kerja di sebuah startup ya bisa mendapatkan return juga gitu dari jerih payah mereka sudah bekerja dan loyal di perusahaan tersebut. Dan tentunya bursa, pemerintah Indonesia akan dapat pendapatan. Jadi menurut saya itu untuk ekosistem di Indonesia ini tren yang sangat baik. Baik Pak Edi, berarti artinya ini merupakan langkah maju begitu ya, akhirnya tidak terpaku dengan angel investor begitu Pak Edi? Ya, jadi kalau kita melihat negara-negara lain juga ekosistem startups dan venture capital yang sehat itu tidak hanya di sisi investasinya, tapi harus di sisi divestasinya. Kalau kita melihat di luar negeri, startup yang dari Silicon Valley itu memang ujung-ujungnya akhirnya seringkali langkah yang ditempuh adalah melakukan IPO di Nasdaq atau di New York Stock Exchange. Ini yang kita ingin lakukan di Indonesia juga kan, startup yang Indonesia yang sudah besar, yang sudah menjadi unicorn, sudah menjadi unicorn, sudah menjadi decacorn, ya mereka akhirnya bisa melantai di Bursa Efek Indonesia dan sahamnya dimiliki oleh masyarakat umum di Indonesia juga, investor retail, tidak hanya investor venture capital atau korporasi. Baik Pak Edi, ini kalau misalkan semua memilih untuk IPO, ini lalu di mana posisi angel investor ini Pak Edi? Ya, kalau angel investor biasanya memang mainnya di early stage ya. Di seed stage, pre-series A, itu memang angel investor mainnya di tahap yang very early stage. Baru setelah itu masuk venture capital, masuknya di series A, series B, dan seterusnya. Korporasi dan private equity dan segala macam biasanya masuknya di sebelum IPO, pre-IPO round. Gitu ya. Jadi memang setiap tahapan dari perjalanan sebuah startup itu yang melakukan fundraising berkali-kali, mulai dari seed, pre-series A, B, C, D, pre-IPO sampai dengan IPO, itu ada pangsa pasarnya sendiri-sendiri. Angel investor di awal, venture capital di tengah-tengah, kemudian private equity dan korporasi adanya di ujung. Baik Pak Edi, ini kalau misalkan banyak fenomena IPO startup ini artinya udah masuk ke strategi ekspansif atau seperti apa menurut Anda? Ya, startup memang pada dasarnya kan mereka belum bankable ya. Mayoritas itu kan tidak bisa minta pinjaman ke bank, tidak bisa mendapatkan pinjaman ke bank. Yang mereka bisa lakukan adalah melepas saham melalui rights issue, dan itu saham masuk ke kantong perusahaan, dan itu yang dilakukan untuk ekspansi. Jadi fundraising rounds yang berjalan terus dari series A, B, C sampai pre-IPO dan IPO itu sebenarnya tujuan utamanya kan adalah menghimpun dana. Nah, dana yang dihimpun itu dalam untuk melakukan ekspansi, peluncuran produk baru, rekrutmen orang, distribusi channel yang baru dan seterusnya. Nah, itu sebenarnya investor yang kita lihat tuh itu bahwa kalau startup ini mau IPO, dia menghimpun dana berapa dari masyarakat, dari pasar modal, dananya mau dipakai untuk apa? Apakah ceritanya masuk akal? Ya, itu yang menyebabkan akhirnya orang berminat untuk invest atau tidak.